Pemirsa, peninjauan pengamanan menjelang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Sejumlah pasukan terdiri dari Polri dan TNI telah disiagakan di sejumlah lokasi. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan jurnalis Media Group Network Zevanya Rasara langsung dari lokasi. Zevanya, selamat pagi. Bagaimana persiapan ataupun situasi persiapan kali ini dan masih adakah persiapan pengamanan dari personel kepolisian? Marvin dan juga pemirsa, tentunya pengamanan jelang agenda puncak dari konferensi tingkat tinggi G20 ini terus dilakukan, baik itu dari pihak TNI dan juga pihak kepolisian. Di mana untuk pengamanan dari pihak kepolisian sendiri ini sudah berlangsung sejak tanggal 8 hingga 17 November 2022 dalam operasi terpusat Puri Agung 2022. Rencananya juga nanti siang ini pihak kepolisian akan melakukan patroli udara untuk memastikan situasi dan kondisi yang ada di Bali ini aman dan kondusif. Kurang lebih sekitar 5 hari lagi, Marvin dan juga pemirsa, agenda puncak konferensi tingkat tinggi G20 ini akan berlangsung, yakni bertanggal 15 sampai 16 November 2022 mendatang. Dan ini merupakan pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah dalam perhelatan konferensi tingkat tinggi G20. Dan untuk tahun ini, Indonesia mengusung semangat pulih bersama dengan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger dengan mempertimbangkan melihat kondisi dunia saat ini yang belum stabil akibat terdampak pandemi COVID-19. Untuk itu diharapkan melalui forum G20 ini ada upaya bersama dan juga inklusif untuk mencari solusi dalam rangka pemulihan dunia. Presidensi Indonesia sendiri ini mengangkat 3 isu prioritas yang akan dibahas dalam forum G20 ini, yaitu ada arsitektur kesehatan global, transformasi digital ekonomi, dan juga transisi energi berkelanjutan. Tentunya untuk pemilihan 3 isu prioritas ini memiliki pertimbangan secara khusus. Di mana kalau kita lihat arsitektur kesehatan global, Presidensi Indonesia ini menilai bahwa perlunya perkuatan arsitektur kesehatan global karena dibutuhkan kapasitas dan juga daya tangkap bagi seluruh dunia untuk menghadapi krisis kesehatan lainnya di masa yang akan datang, tidak hanya dalam menanggulangi pandemi COVID-19 saat ini. Lalu juga kalau kita lihat transformasi digital dan ekonomi, menurut Presidensi Indonesia, transformasi digital ini menjadi salah satu solusi utama dalam menggerakkan perekonomian di tengah pandemi dan juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Untuk itu, menurut Presidensi Indonesia, nantinya dalam transformasi digital ini akan mendorong kemampuan digital dan juga literasi digital guna transformasi digital yang inklusif dan dapat dirasakan oleh seluruh negara. Lalu kalau kita lihat isu yang ketiga adalah transisi energi berkelanjutan, di mana Presidensi Indonesia ini dalam rangka mendukung masa depan yang hijau dan juga berkelanjutan dan menghadapi krisis perubahan iklim secara global, maka Presidensi Indonesia ini mendorong agar menggunakan energi baru dan terbarukan dengan mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas dan juga keterjangkauan. Sehingga nantinya pada saat agenda puncak G20 15 sampai 16 November 2022 di kawasan Nusa Dua yang menjadi pusat berlangsungnya agenda G20 ini, setiap tamu negara ini akan menggunakan mobil listrik yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Presiden Joko Widodo, sudah ada 17 negara ini yang mengkonfirmasi kehadirannya dalam forum G20 di Bali, Indonesia ini. Seperti Presiden Amerika Joe Biden dan juga Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Dan untuk kedatangan para kepala negara dan juga delegasi dari tiap negara ini akan mulai berlangsung pada tanggal 12 November 2022 mendatang. Namun untuk pengamanannya sendiri, yang mana untuk pengamanan bagi kepala negara ini masuk dalam ring 1 dan juga ring 2 ini sudah mulai dipersiapkan. Lalu juga sebelumnya pada tanggal 8 November 2022 kemarin,
Presiden juga telah melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi berlangsungnya G20, di mana setelah melakukan tinjauan, Presiden menyatakan bahwa Indonesia siap menyambut kepala negara dan menjadi penyelenggara G20 tahun ini. Marvin. Iya, Sylvia, kemudian bagaimana pembagian titik-titik pengamanan hingga hari ini? Marvin, untuk pengamanan dari pihak TNI dan Polri ini saling bersinergi dan juga berkolaborasi dalam rangka menyukseskan perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 di Indonesia. Di mana untuk dari TNI sendiri ini akan menerjunkan 14.351 personil, sementara dari pihak kepolisian ini menerjunkan sebanyak 9.700 personil, ditambah 3.699 pasukan cadangan yang disiagakan di Mako Polda Bali dan siap jika sewaktu-waktu ini ditugaskan. Dan juga untuk pengamanan G20 ini dibagi ke dalam 3 ring, di mana ring pertama ini akan diisi oleh pasukan pengamanan Presiden, lalu ring kedua akan diisi oleh pasukan TNI, dan ring ketiga ini akan diisi oleh pihak kepolisian. Untuk pembagian tugasnya sendiri, ring pertama ini akan bertugas untuk mengamankan kepala negara dan juga delegasi yang datang pada G20 tahun ini. Lalu yang kedua yaitu dari pihak TNI akan bertugas mengamankan bagian dalam lokasi kegiatan G20, dan untuk ring ketiga ini diisi oleh pihak kepolisian yang bertugas untuk mengamankan bagian luar atau area luar dari lokasi berlangsungnya KTT G20 ini. Dan tentunya diharapkan bahwa pengamanan ini dapat berlangsung dengan sukses karena ini akan menjadi etalase pengamanan bangsa Indonesia di mata dunia. Demikian Marvin, kembali ke Anda di studio. Baik, Sylvia Sarah, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Bali.